Halo, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Ini akan jadi episode kelima dari Teen Story dan akan jadi episode terpanjang dalam hidupku nyeritain seseorang. Mungkin kita bakal sapa dia dulu. Aku gak berharap dia dengar karena ini cukup malu-maluin. Hai, gimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik aja, karena aku gak tahu kabarmu gimana setelah kamu mutusin untuk gak ngubungin aku. Aku dan kamu sebenarnya emang gak dekat. Ya, awalnya aku gak pernah kenal kamu. Aku asing bagimu dan kamu juga asing bagiku. Maaf kalau aku nyeritain kamu di video ini. Dan maaf kalau aku gak pernah izin dengan apa yang aku lakuin ke kamu. Lucu ya, awal aku kenal kamu, aku gak pernah nyangka kalau kita bakal sedekat itu. Awal ketemu, first impressionku, kamu itu menyeramkan. Dan kamu salah satu orang terpenting di kelompok. Kamu tegas, disiplin, kreatif, bisa memimpin, dan belak-belakan akan sesuatu. Aku gak ingin terkenal di kelompok. Aku masuk ke kelompok karena aku sadar bahwa aku punya banyak waktu luang. Aku dan kamu adalah seseorang kakak dan adik kelas di dalam suatu kelompok. Kamu yang ngatur aku karena kamu kakak kelas dan aku si penurut karena aku adik kelas. Kamu dan aku gak begitu dekat hingga kita bertemu di suatu event yang cukup mengubah segalanya. Aku menghindar dari kamu karena kamu adalah ketua eventnya. Aku mencari kesibukan di suatu ruangan untuk hindarin kamu dan nyari sesuatu kegiatan biar aku gak kena marah. Maaf ya, aku emang sedikit bandel. Aku mulai bantu seseorang untuk ngatur jadwal event. Aku rasa aku bisa. Itu yang di pikiranku. Satu kata, percuma. Kalau habis nyelesain jadwal itu aku harus tanya ke kamu. Ya, tapi mau gimana lagi? Sadar gak sadar, lari itu gak nyelesain masalah. Akhirnya aku mulai tanya-tanya ke kamu tentang apa yang harus aku lakuin dan tentang pekerjaan aku bener apa enggak. Aku rasa kamu gak seburuk itu. Kamu gak seburuk yang aku kira. Kamu asik untuk diajak diskusi. Aku gak bodoh. Setelah selesai acara kamu bilang kalau kerja keras kita bagus. Dan ada yang mulai aktif akan sesuatu. Aku tahu kamu nunjuk aku. Karena aku juga sadar aku cukup berubah. Aku cukup senang kamu muji aku karena aku emang orang yang sebagian besar hidupnya dengan pujian. Sadar gak sadar, kita mulai dekat dan sharing akan sesuatu. Mulai dari aku yang tanya dan kamu yang jawab setiap pertanyaanku. Mulai berbagi soal pekerjaan, sering kumpul untuk nyelesain event, dan cukup belajar hal baru dari kamu. Sesuatu hal yang gak pernah aku lakuin, dan ku kenal dan sampai sekarang, aku masih ngelakuinnya karena aku suka. Ya, sekarang aku masih ngelakuinnya karena aku suka. Makasih ya udah ngenalin. Makasih udah dengerin ceritaku tentang ketidakpercayaan diriku, pendapatku. Makasih juga karena kamu udah dengerin keluhanku. Mulai dari kamu yang membedakanku dari pekerjaan teman-temanku, belajar dan diskusi sebelum kumpul, kamu juga ngajarin aku disiplin dan berpikir luas. Kita udah begitu renggang karena masa jabatanmu hampir habis. Tapi aku gak pernah nyesel kenal kamu. Aku kira kita bakal stop sampai situ. Ternyata enggak. Hingga ada di suatu keadaan yang meminta aku buat nanya pelajaran. Mulai dari situ kita chatan lagi. Tanya kabarku, udah makan belum, udah sholat belum. Sampai kata sebelum tidur yang menurutku cantik, happy night dream. Aku gak bodoh, aku tahu kamu deketin aku. 2 minggu, 3 minggu, kita chatan. Sampai ada suatu chat yang bikin aku GR.
Aku tanya ke kamu, itu beneran? Kamu bilang iya. Do you want to be my girlfriend? Aku gak tahu cara bacanya gimana dan aku tahu kalian paham maksudku. Aku perlu berpikir untuk itu. Aku juga mulai takut kehilangan kamu. Aku bilang, aku mau. Aku takut kamu pergi. Sebenarnya aku takut mulai sesuatu di saat remaja. Atau umurku belasan. Aku takut kalau itu cuma buang-buang waktu. Aku juga gak bisa seserius itu kayak orang lain ngejalin hubungan. Aku terlalu cuek untuk itu. Kamu mulai tanya aku suka coklat atau boneka. Aku bilang dengan spontan aku suka coklat karena aku emang segila itu sama coklat. Aku mulai tanya sama kamu kenapa. Kamu bilang besok Valentine. Aku kaget kamu juga mau nganter coklatnya tapi gak tahu alamatnya. Aku gak mau ngasih alamatnya dan aku bilang kamu gak usah ngasih aku coklat. Bukan aku gak suka. Aku gak mau ngerepotin kamu, bahkan kamu dari sekolah aja udah jauh. Kamu nganter coklat 60 kilometer malam-malam karena aku gak bisa siang. Aku gak segitunya buat makan coklat. Itu terlalu bahaya buat kamu karena malam. Kalau kamu kenapa-napa, yang bakal khawatir sama repot itu orang tua kamu. Anak cowoknya nganterin cewek coklat 60 kilometer. Aku gak segila itu. Aku bilang ke kamu, gak usah jauh-jauh nganter coklat. Di depan ada Indomaret. Aku bilang gitu. Aku bukan nolak pemberian kamu. Aku gak mau ngerepotin kamu. Pakai aja uang kamu untuk kebutuhan kamu. Maaf ya, aku gak pernah cerita alasan aku nolak coklat dari kamu. Aku gak mau ngerepotin. Kalau kalian berpikir, itu tuh perjuangan buat lo, Tan. Hey, bukan gitu perjuangan. Itu nyusahin anak orang, iya. Aku tahu dia inisiatif karena aku gak pernah berani minta sesuatu ke anak orang. Aku cuma khawatir dia di jalan. Dan mungkin aja orang tuanya lebih khawatir dari aku. Iya kan? Iya kalau hubungan kita akan lebih ke jenjang serius atau gimana. Kalau enggak, aku cuma nyakitin dia. Aku gak ngasih tahu alamatnya ke dia. Dan dia berusaha buat nyuruh teman sekelasku buat tanya alamatku. Maaf ya, tapi bukan aku gak suka. Aku gak mau ngerepotin kamu dan lagian kalau dipikir-pikir aku juga gak ngerayain Valentine. Sebulan hubungan kita, aku minta putus ke kamu. Aku tahu kamu kaget, karena kamu gak mau kita putus, ketemu sama aku dan bicara. Aku tetap maksa, karena itu gak baik kalau kamu sama aku dan sifat kekanak-kanakanku. Dan kamu tahu, aku juga belum bisa ngelupain dia. Maaf ya aku gak pernah cerita. Aku takut, aku ngalangin kamu buat bahagia kalau kamu sama aku. Aku bilang dengan sikapku yang jelek, gampang marah. Sama bosenan kamu bilang, kamu tahu itu dan kamu gak apa-apa dengan sikapku. Aku cukup tersentuh dengan itu. Kamu nerima keputusanku dengan satu permintaan kita tetap temenan kayak awal. Aku mengiyakan karena aku juga berdoa sama Tuhan. Semoga aku gak nyesel. Kita masih chatan. Aku kira kamu gak bakal ngechat aku. Seiring jalannya waktu, kamu tanya-tanya, aku lagi deket sama siapa. Aku bilang aku nemuin seseorang, tapi sebenarnya aku gak deket. Aku gak segila itu, chatan sama seseorang 2 hari 3 hari, habis itu deket. Kamu mulai tanya siapa, tapi aku gak mau jawab. Adalah, aku tahu itu bakal nyakitin kamu, maaf ya. Dan kurasa mulai dari itu, kamu ngasih jarak sama aku. Maaf kalau aku nyakitin kamu. Kamu baik kok. Aku aja yang jahat. Kita mulai gak chatan lagi. Tapi setelah 2 tahun, kamu mulai chat aku dengan seolah-olah aku ngeblok kamu. Padahal aku udah tidur. Dengan rentetan panjang. Kamu ngeblok aku ya? Ya ampun aku salah apa? Kamu jahat banget. Ada perasaan senang dalam hati. Kita mulai chatan lagi. Dan aku mulai juga cerita. Kamu bilang gimana hubunganku dengan masnya? Aku bingung.
aku gak dekat. Dan aku bilangnya gitu, udah gak dekat. Kamu bilang banyak yang deketin. Sebenarnya aku gak dekat sama siapa-siapa bahkan setelah putus dari kamu. Mungkin ada beberapa orang, salah satu, tapi 1 hari 2 hari ngechat, mereka udah ngilang. Mungkin karena aku cuek atau kaku, kita mulai chatan lagi dan aku sering cerita perubahan perasaanku tentang apa yang ingin aku kejar dan kita mulai bercanda. Kamu lucu banget. Masa kamu ngirim chat isinya pembukaan undang-undang dasar yang udah diganti ala-ala remaja? Dan sebenarnya aku tahu kamu ngopi di Google, tapi aku pura-pura aja nggak tahu. Kamu harus tahu kalau aku ngabisin 20 halaman buat nyeritain kamu. Kadang aku cuma butuh 8 halaman buat nyeritain seseorang. Setelah itu, kamu mulai tanya ke aku tentang tanggal berapa ini. Aku bilang aku nggak tahu. Karena memang gak ada hari pahlawan di tanggal itu atau hari-hari penting, hari tanggal merah. Kamu bilang itu tanggal cantik dengan cuitan gak ada agenda gitu. Balikan, tunangan, atau nikah. Aku balas dengan candaan. Kamu ngajak nikah apa ngajak makan bakso? Gampang banget. Kamu bilang kalau kamu mau makan bakso juga ayo. Mungkin jawabanku lagi-lagi bikin kamu mundur. Aku gak mau pacaran untuk tahun ini. Aku juga belum masih kepikiran buat bulan-bulan ke depan. Aku masih asik. Nikah itu juga bukan pilihan yang gampang. Kurusan mulai saat itu kamu udah gak chat aku lagi. Kalau aku bisa teriak nyesel, aku bakal teriak. Aku nyesel dengan kenceng. Tapi aku juga gak bohong kalau aku gak siap untuk sakit hati. Aku susah ngelupain kalau udah suka. Aku bahkan kayak orang bego kalau udah suka. Kita jadi asing dan penonton story masing-masing. Ada yang buat aku sedih sama ucapan storymu bahwa kamu terlalu sempurna untuk aku. Aku gak sesempurna itu. Aku hanya manusia yang berusaha untuk kelihatan sempurna. Entah memilih menyerah atau selesai sampai sini, atau bilang walau cukup untuk siap sakit hati. Aku mulai paham dengan sikapku yang nyesel, karena kamu baik. Kamu orang yang terbaik yang pernah aku kenal. Dan kalau kamu nanti punya mbak cantik, jangan lupa kenalin ke aku ya. Maaf atas keegoisanku dan kekanak-kanakanku itu. Dan besarnya rasa gengsiku. Makasih, kamu udah sabar ngadepin aku. Dan aku juga cukup speechless karena kamu pernah buat akun dengan kata sandi tanggal lahirku. Maaf aku ngancurin ekspektasimu untuk punya masa-masa sama aku. Kamu baik kok, aku aja yang jahat. Sampai ketemu di titik terbaik menurut takdir ya. Aku gak pernah nyesel karena kamu. Kalian tahu, penyesalan itu datangnya di akhir. Aku harap kalian gak pernah nyesel apa yang kalian pilih. Kalau waktu bisa diputar, aku juga pengen balik kok. Tapi aku sadar bahwa aku gak boleh seegois itu. Aku gak pernah nyesel kenal kamu. Makasih kalian yang udah mau dengerin Teen Story episode 5. Thank you. Bye-bye. See you next time.